dia kelihatan dari raut mukanya tuh mengernyitkan dahi, kemudian suaranya berat, menahan tangis gitu. Nah, itu yang harus kalian asah sebenarnya teman-teman, menjadi seorang pendengar yang baik dengan penuh konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan yang harus diasah oleh peneliti atau oleh seorang interviewer. Apa itu? Kira-kira apa? Kemampuan untuk mendengarkan. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang interviewer, kalian itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar interview kita. Jangan suka nge-cut. Nah, oke, kita akan membahas mengenai cara menjadi seorang pendengar yang baik itu seperti apa. Sebenarnya kunci menjadi pendengar yang baik, menjadi seorang listener yang efektif itu ada di satu poin, yaitu konsentrasi. Jadi kita harus berkonsentrasi dengan apa yang dikatakan oleh interviewee kita. Kita harus mendengarkan secara seksama apa yang dia katakan, dan juga teman-teman, kita harus melihat ekspresi dia, baik verbal maupun non-verbalnya seperti apa. Jadi kita harus mengobservasi juga. Selain wawancara, kita juga harus mengobservasi. Mungkin dia mengatakan suka, tetapi kok dari mimik mukanya dia mengatakan nggak suka. Mungkin di mulut dia mengatakan ridho, mungkin di mulut dia mengatakan senang, tapi kok dia kelihatan dari raut mukanya tuh mengernyitkan dahi, kemudian suaranya berat, menahan tangis gitu. Nah, itu yang harus kalian asah sebenarnya teman-teman, menjadi seorang pendengar yang baik dengan penuh konsentrasi. Lagi-lagi saya juga pernah ketika itu menjadi pendengar yang gak baik. Jadi ketika itu saya capek di perjalanan gitu ya, mewawancara seorang pelaku bom Bali 1. Saya ke Jakarta ketika itu, ke Polda Metro, dan interviewee saya ternyata betah ngomong gitu. Dengan dipancing 1-2 pertanyaan saja dia sudah ngalir gitu saja. Itu salah satu faktornya juga karena pembangunan raport yang baik sebenarnya teman-teman. Dia sudah ngalir cerita ngalor ngidul macem-macem, dan tanpa kita harus repot-repot bertanya. Akhirnya apa? Jatuhnya saya ngantuk. Ngantuk teman-teman. Dan jangan sampai kalian seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kalian seperti itu. Jadi sebelum kalian mewawancara, usahakan tidur yang cukup, konsentrasi, baca itu guideline wawancara kalian, agar kalian bisa mengarahkan interview itu sesuai dengan tujuan wawancara kalian, agar tidak banyak data yang dibuang, agar wawancara itu benar-benar efektif. Jadi jangan sampai 4 jam kita wawancara pada interview, 4 jam. Tapi pernah ya, saya pernah wawancara itu sampai 4 jam, karena memang interviewee saya itu, yang di Jakarta itu, dia memang benar-benar sangat antusias. Akhirnya ya 4 jam, bayangin dengerin orang ngomong 4 jam, ngantuk nggak? Kan? Walaupun mungkin yang dibahas adalah sesuatu yang menarik, masalah bom Bali, masalah konspirasi, dan lain sebagainya. Tetapi ya namanya orang capek di jalan, naik kereta gimana gitu ya. Oke lah, itu menjadi salah satu pengalaman. Jadi teman-teman di sini jangan berputus asa. Saya bisa ada di level ini, bukan saya hebat ya, bukan saya mengatakan diri saya hebat, tetapi saya ada di posisi saat ini. Mungkin orang bilang mengatakan saya mudah untuk mewawancarai orang, mendekati orang, pembangunan raport yang bagus. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya kesalahan yang saya lakukan pun juga banyak loh. Cuman kalian taunya sekarang ini aja gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian masih salah-salah dalam mewawancara, karena memang sejatinya seorang pewawancara yang baik itu adalah mereka yang terus belajar dan tidak pantang menyerah dalam belajar. Begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika kalian itu belajar dari kesalahan saya ngantuk itu tadi teman-teman, akhirnya saya nggak konsentrasi, saya nggak fokus. Apa yang terjadi? Yang pertama, kita akan kehilangan informasi. Jadi kemarin, beberapa saat yang lalu,
karena saya capek gitu ya, saya kehilangan informasi nih di tengah-tengah ngebahas tentang salah seorang tokoh yang sudah dia sebutkan sebelumnya. Terus saya nanya, loh itu siapa gitu? Lah tadi kan sudah saya jelasin mbak, itu si X gitu. Dia rumahnya di sini misalnya, dia perannya ini di Bom Bali misalnya. Nah kan miss, karena apa? Saya ngantuk pas posisi itu gitu. Jadi miss, ada informasi yang hilang. Dan akhirnya apa? Kalau banyak hal yang hilang gitu, informasi yang hilang, nanti kitanya itu akan dianggap nggak kompeten sama interviewee kita. Akhirnya dia nggak mau terbuka sama kita. Akhirnya dia ngerasa ini orang nggak menghargai aku banget sih. Aku udah cerita panjang lebar, capek-capek, tapi dia seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman, untungnya interviewee saya itu orangnya baik gitu. Dia tahu saya ngantuk. Akhirnya, ya udah mbak, kita sholat dulu aja yuk. Yuk kita makan dulu aja. Saya dijamu gitu teman-teman. Alhamdulillahnya saya mendapatkan interview yang baik. Tetapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Dan mungkin ketika saya itu bisa optimal dalam mendengarkan gitu ya, mendengarkan interview saya, mungkin level yang saya capai itu adalah level yang akan lebih dalam lagi daripada level yang sebelumnya. Ingat teman-teman, apa itu level interaksi antara interviewee dan interviewer? Ada 3 level. Kalau teman-teman belum paham bisa klik di link di atas ya. Nah, itu ada 3. Saya bisa masuk level 3 nih kalau kita nggak ngantuk misalnya. Kok saya cuma masuk di level 2, nggak bisa masuk ke level 3 karena saya ngantuk gitu. Kemudian hal kedua yang dapat terjadi ketika kita itu tidak menjadi pendengar yang baik adalah gagal mengidentifikasi feedback clue. Maksudnya seperti apa? Jadi teman-teman, ketika interviewee kita itu ngasih informasi gitu ya, kemudian dia juga memfeedback apa yang kita katakan, tetapi karena kita ngantuk, kita nggak fokus, kita kehilangan informasi yang itu merupakan satu hal yang dapat kita gali lebih dalam sebenarnya. Tetapi karena kita ngantuk, kita nggak bisa menggali itu secara lebih dalam, paham nggak? Jadi misalnya kayak gini nih teman-teman, data tuh harusnya segini ya, data harusnya segini, dan seharusnya data ini itu bisa kita kembangkan ketika kita itu bisa fokus ya. Kita bisa kembangkan menjadi segini misalnya. Tetapi karena kita itu nggak fokus, kita itu nggak cuma kehilangan informasi, tetapi data itu nggak bisa mengembang segini gitu ya. Jadi ketika kita itu nggak fokus atau ngantuk, data segini. Oke. Nah, kemungkinan yang pertama tadi, data mungkin akan segini. Banyak yang miss misalnya. Atau kita nggak bisa mengembangkan segini, padahal bisa kembang sampai segini gitu. Kita cuma bisa segini karena kita nggak fokus. Kita cuma bisa segini karena kita ngantuk. Jadi jangan sampai teman-teman, persiapkan diri kalian sebelum kalian itu mewawancara. Jangan sampai seperti saya ngantukkan gitu ya. Nah, kemudian hal yang ketiga yang dapat terjadi ketika kita itu tidak fokus dan tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik adalah tidak bisa memotivasi interviewee kita untuk dapat bercerita lebih dalam, dapat bercerita kepada kita itu dengan penuh antusiasme gitu. Akhirnya ya dia cuma menjawab, oke, memang jawabannya banyak, tetapi yang sesuai dengan pertanyaan kita. Kita kehilangan semangat dia. Kita tidak bisa mendapatkan data lebih banyak, lebih dalam lagi. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kemudian teman-teman, hasil akhir ketika kita itu tidak bisa menjadi pendengar yang baik adalah tujuan wawancara kita itu nggak akan tercapai, teman-teman. Nggak akan tercapai. Jadi, jangan sampai teman-teman kalau kita itu sudah memutuskan menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data kita, ya kita harus konsekuen. Kita harus mempelajari dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kita harus mempersiapkan wawancara itu sebaik mungkin agar data yang kita dapat itu dapat dalam, dapat komprehensif, dan dapat meluas ini tadi. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan mengenai menjadi seorang pendengar yang baik dalam wawancara, entah itu di setting klinis, konseling, penelitian, maupun di wawancara kerja sebenarnya. Nah, next video kita akan membahas 3 pendekatan yang bisa kita gunakan sebagai seorang interviewer dalam mewawancara. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.